7 rumah terbakar, 2 orang meninggal dunia akibat truk pengangkut daging menabrak warung minyak eceran di Lahat, Sumatera Selatan. Layanan drive-thru Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang keluarkan hasil surat rapid antigen bebas COVID-19 tanpa tes viral di media sosial. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah truk pengangkut daging menabrak warung minyak eceran di Lahat, Sumatera Utara hingga mengakibatkan 7 rumah terbakar. Akibat peristiwa itu 2 orang meninggal dunia. Tujuh rumah semi permanen hangus terbakar di Desa Air Dingin Baru, Lahat, Sumatera Utara. 27 jiwa dari 9 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran bermula saat sebuah truk pengangkut daging dari arah Palembang menghindari hewan yang melintas sehingga kehilangan kendali dan menabrak warung minyak eceran. Selain membakar 7 bangunan, api juga membakar truk serta 10 unit motor. Akibat peristiwa ini, istri dan anak sopir truk meninggal dunia karena terjebak dalam truk. Sementara sopir dan 1 anak lainnya terluka bakar dan sempat berhasil menyelamatkan diri. Dari ada binatang berupa kucing hitam melintas, ya saat menghindar dari kucing itu, sang sopir kemudian tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak satu buah rumah. Setelah itu menimbulkan kebakaran. 2 korban terluka dievakuasi ke RSUD Lahat untuk dirawat. Sementara usai mengosongkan muatan truk, polisi langsung mengevakuasi kendaraan ke Polres Lahat. Dari Lahat, Sumatera Utara, Bala Putra, iNews melaporkan. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, puluhan kios pedagang onderdil motor di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sedikitnya 20 kios pedagang onderdil motor ludes terbakar di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha memadamkan kobaran api dan menetralisir agar api tidak merembet ke kios lainnya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bangunan kios yang terbuat dari kayu membuat kobaran api terus membesar dan merembet dari kios ke kios. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Diketahui yang pertama itu sekitar pukul 05.00. Namun api cepat membakar karena kios-kios ini terbangun dari bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga api cepat membakar. Namun demikian alhamdulillah dan bekerjasama dengan instansi terkait khususnya dari pemadam kebakaran Kota Bandung ini bisa cepat selesaikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 warga tertangkap basah petugas saat tengah membuang sampah di pinggir jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Bekasi, Jawa Barat. Aksi warga yang tidak terpuji itu viral di media sosial dan mendapat kecaman keras dari warganet. Ini ya, yang buang sampah, yang biasa buang sampah di jalur Hatta. Seorang warga tertangkap basah saat membuang sampah rumah tangga di pinggir jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Bekasi, Jawa Barat. Saat tertangkap, warga yang sudah membuang sampahnya di sisi jalan ini dipaksa untuk memungut kembali sampahnya dan identitasnya dicatat petugas. Tidak hanya sampah rumah tangga, seorang warga lainnya juga tertangkap basah tengah membuang sampah bekas jok atau kursi mobil bekas di lokasi yang sama. Petugas pun langsung meminta sampahnya dipungut kembali. Buang motor nih. Tahan dulu sini dulu ini.
Aksi membuang sampah juga dilakukan seorang pedagang masih di lokasi yang sama. Video sejumlah aksi pembuangan sampah di pinggir jalan tol Jor ini pun viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Menurut warga sekitar, aksi pembuangan sampah sudah sering terjadi. Warga juga mengatakan pelaku merupakan warga wilayah lain yang memang sengaja membuang sampah di jalur hijau tersebut karena sepi. Kan saya bilangin tuh ada yang buang sampah tuh, benar kan? Ya ketangkap, kan benar kan, bukan orang sini. KTP-nya ada yang KTP Jati Bening Pondok Gede, berarti kan bukan warga sini. Persoalan sampah di Kota Bekasi ini tengah menjadi sorotan. Saat ini, pemerintah Kota Bekasi tengah kesulitan dalam menangani lautan sampah yang berada di lahan seluas 22 hektar, tepat berada di dekat gerbang tol Jor Kalimalang, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dan dengan tertangkapnya warga yang sembarangan membuang sampah di pinggir jalan tol ini, diharapkan dapat membuat efek jera bagi warga lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Nah, Gede, ini sangat disayangkan ya, apalagi lagi musim hujan yang berpotensi banjir ini untuk mengangkut sampah-sampah itu. Betul, dan sebagai warga Bekasi turut prihatin juga melihat hal ini. Tapi kita harus mengapresiasi juga petugas yang terus untuk mengontrol gitu ya orang-orang yang mau membuang terus diarahkan untuk tidak membuang. Semoga saja petugas di sana itu tetap melakukan dan tidak hanya menegurnya gitu ya, sekali ini begitu ya Gede. Jadi seterusnya, jadi para pembuang sampah yang sembarangan ini tetap ditindak. Iya, betul. Dan pemirsa, beralih ke informasi yang lain, seorang pria yang membakar bendera merah putih viral di media sosial. Dan polisi sedang menyelidiki identitas pelaku serta lokasi kejadian. Video pembakaran bendera merah putih yang dilakukan seorang pria viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini pertama kali diunggah oleh akun Aldia266 di salah satu aplikasi media sosial. Namun usai ditelusuri, akun tersebut tidak lagi ditemukan. Akun diduga telah dihapus setelah pemilik akun mengetahui videonya viral. Kepolisian daerah Aceh kini masih menyelidiki kasus ini. Pembakaran diduga dilakukan oleh warga negara Indonesia asal Aceh yang tinggal di Malaysia. Penghinaan terhadap negara juga terjadi pada akhir Desember lalu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diduga diparodikan oleh warganet Malaysia di media sosial. Konten ini kemudian diunggah pelaku di salah satu channel YouTube. Hasil penyelidikan polisi Indonesia dan Malaysia, pengunggah video merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku lainnya juga seorang WNI yang tinggal di Sabah, Malaysia. Tim iNews melaporkan. Puluhan rumah di Karawang, Jawa Barat porak-poranda setelah diterjang angin puting beliung. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Pagi segera kembali.